Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini sudah mengerjakan tugas UAS dan kami memilih materi konsep penyajian data. Tapi sebelum ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puspa Nurmalasari. Nama saya Mia Meilani. Nama saya Neng Lina. Nama saya Novian Matesa. Nama saya Puput Amel Karina. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan data. Pengelolaan data adalah proses yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diakses, digunakan, dan dikelola dengan efisien. Pengolahan data mencakup berbagai aktivitas termasuk pengumpulan data, penyimpanan data, pengelolaan data, pengamanan data, pemeliharaan data, dan distribusi data. Di sini saya akan menjelaskan penyajian data. Penyajian data adalah proses penyajian data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Baiklah, saya ingin menjelaskan pengertian. Salah satu jenis gejala pusat adalah rata-rata hitung atau mean, yaitu sebuah nilai atau angka yang representatif atau dapat mewakili nilai yang dihadapi. Ada 5 macam ukuran rata-rata. Ada rata-rata hitung atau mean yang sering dilambangkan dibaca X bar atau M. Yang kedua, ada rata-rata pertengahan yang dikenal dengan istilah median, yaitu suatu nilai yang membagi suatu distribusi ke dalam dua bagian yang sama besar. Yang ketiga, ada modus. Modus atau mode yaitu sebuah nilai angka yang sering timbul atau muncul atau memiliki frekuensi terbanyak dalam suatu distribusi. Yang keempat, ada rata-rata ukur atau geometrik. Mean yaitu hasil perkalian bilangan tersebut diakar pangkatkan dengan bilangan itu sendiri. Kelima, ada rata-rata harmonik, merupakan nilai kebalikan dari rata-rata hitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pengelolaan data. Nah, ada apa aja sih di dalam konsep pengelolaan data itu? Nah, di dalam konsep pengelolaan data ini kami menyebutnya adalah papan padi. Apa itu papan padi? Papan padi adalah papan diagram. Nah, di sini di dalam papan padi ini, di sini disebutnya itu penggaris. Penggaris ini sebagai sumbu Y dalam diagram batang. Nah, di sini ada data 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kita lihat contoh soalnya. Hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, tahun 2017 sebanyak 30 ton, tahun 2018 sebanyak 70 ton, dan tahun 2019 sebanyak 60 ton, dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Nah, kita sudah mengetahui semua jumlah data yang terdapat di contoh soal. Nah, di sini ada pita. Pita ini sebagai media untuk menarik seberapa banyak datanya. Nah, karena 2016 itu datanya ada 60, jadi kita akan menarik si pitanya ke 60. Kemudian pada tahun 2017 itu datanya sebanyak 30 ton. Kita tarik si pitanya sebanyak 30 ton. Pada tahun 2018 karena datanya ada 70 ton, maka kita akan menarik si pitanya ke angka 70 ton. Kemudian pada tahun 2019 itu datanya sebanyak 60 ton. Kita tarik ke angka 60 ton. Kemudian yang terakhir ini ada data 2020 itu sebanyak 80 ton, maka kita tarik si pitanya ke angka 80 ton. Nah, inilah contoh data pada diagram batang. Nah, karena ini sudah terdapat media dalam bentuk
diagram batang, selanjutnya kita akan mengubah ke diagram garis. Caranya gimana? Caranya di sini ada benang. Dari angka 0 benang ini kita lilitkan ke semua jumlah data. Data 2016 itu 60, kita lilitkan. 2017 adalah 30, kita lilitkan. Lalu 2018 itu 70, kita lilitkan. Kemudian 2019 itu 60, kita lilitkan. Dan yang terakhir di angka 2020 itu di angka 80. Nah, inilah jumlah data dalam diagram garis. Untuk mengubah data tersebut, kita harus mengubah ke bentuk persen. Dari data yang tadi 300 itu, kita dikalikan 100. Contohnya, untuk yang pertama itu data 2016 itu 60 dibagi 300 dikali 100, hasilnya 20%. Nah, kita lilitkan. Untuk yang kedua itu 2017 itu datanya 30%. Nah, 30% dibagi 300 dikali 100 sama dengan 10%. Nah, kita lilitkan ke 10%. Kemudian yang ketiga itu data 2018 itu sebanyak 70 ton. Kita bagi 300 dikali 100 sama dengan 23,3. Kita lilitkan ke 23 atau di sini. Kemudian untuk yang nomor 4 itu datanya 2019 itu 60. Sama ya seperti tadi, itu hasilnya 60 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 20%. Kita lilitkan ke angka 20%. Yang terakhir itu data 2020. Karena datanya ada 80 ton, maka kita bagi 80 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 26,7. Kita tancapkan si benangnya di 26,7 atau di sini. Nah, teman-teman, inilah hasil data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, semua data sudah diketahui, kita akan mengubah ke mean, median, modus, dan selisih. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada mean. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata. Di sini data dari 2016 ada 60, 2017 ada 30, 2018 ada 70, 2019 ada 60, 2020 ada 80. Jumlah keseluruhan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah 300. Dibagi dengan banyaknya data 300 dibagi dengan banyaknya data ada 5, yaitu dari 2016 sampai 2020. Hasilnya adalah 60. Terus yang kedua ada median. Median adalah menentukan nilai tengah, mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu dari yang saya sebutkan, yaitu 30, 60, 70, dan 80. Nilai tengahnya adalah 60. Di sini juga ada modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Urutan angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 30, 60, 60, 70, 80. Nah, nilai yang sering muncul adalah 60. Jadi, modusnya adalah 60. Kemudian di sini juga ada selisih. Selisih kita menentukan nilai tertinggi ke terendah. Nilai tertingginya ada 80, 80. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang ukuran gejala pusat.
Ini ada contoh yang pertama, ada rata-rata, hitung X bar, data tunggal, dan frekuensi 1. Langkah-langkah menghitung rata-rata X bar sama dengan untuk menghitung rata-rata dengan data tunggal yang frekuensi masing-masing 1 dipergunakan rumus atau formula. X bar sama dengan sigma X1 per N. Keterangannya X bar rata-rata hitung yang akan dicari, sedangkan sigma X1 jumlah X nilai, sedangkan N banyaknya data. Contohnya kita lihat di tabel sebelah. Nilai mata pelajaran matematika siswa SDN 2 Sindu. Contohnya hitunglah rata-rata dari tabel nilai mata pelajaran matematika di bawah ini. Kita lihat tabelnya serta frekuensinya, begitupun semua dijumlahkan dulu yang nilai X sama dengan frekuensi. Kita lihat, kita jumlahkan dulu ya yang nilai 57 ditambah 58 tambah 61 tambah 63 tambah 65 tambah 68 tambah 70 tambah 72 sama dengan 514. Kita hitung si siswanya yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini jawabannya X bar sama dengan sigma X1, X bar sama dengan 514 karena ini jumlahnya nilai X per 8. Di sini frekuensinya jumlah siswanya 8 dibagi 514 dibagi 8 hasilnya 64,25. Ini ada contoh yang kedua, rata-rata hitung X bar data tunggal frekuensi lebih dari 1. Langkah-langkah menghitung rata-rata X bar sama dengan untuk menghitung rata-rata dengan data tunggal yang frekuensi lebih dari 1 dipergunakan rumus atau formula sama dengan X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 per sigma F1. Keterangannya X bar rata-rata jumlah yang akan dicari, sigma F1 kali X1 jumlah perkalian frekuensi dengan skor atau nilai, sigma F1 jumlah frekuensi. Kita lihat slide yang sebelahnya. Tabel nilai mata pelajaran matematika, hitunglah rata-rata yang ada di bawah ini. Karena kita mencari nilai X, ini contohnya soalnya X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 per sigma F1. Kita cari sigma F1 X1 nya di sini nilai kan kepada F dan F kali X. Nah, kita cari sigma F1 X1. Kita cari di sini 288 ditambah 630 ditambah 680 ditambah 65 ditambah 693 ditambah 305. Kita jumlahkan semuanya hasilnya 2661. Kita tulis di sini. Lalu kita cari sigma F1. Kita fokus ke sini. 4 ditambah 9 tambah 10 tambah 1 ditambah 11 ditambah 5 hasilnya 40. Kita tulis di sini. Lalu kita bagi 2661 dibagi 40 hasilnya 66,525. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.